Setelah berteleportasi ke tahun 60-an, kali ini Kampung Pisang kembali ke waktu yang sebenarnya. Penduduk baru mulai berdatangan ke Kampung Pisang disusul dengan banyaknya masalah yang silih berganti. Dalam episode kali ini muncul sosok pocong mengerikan yang merenggut 2 korban jiwa. Semua warga ketakutan bukan kepalang. Mampukah mereka menanggulangi bencana pocong itu? Berikut ceritanya. Seperti malam biasanya, Pak Jabit baru saja usai melayani pelanggan terakhirnya dan bersiap menutup kedai. Ia berpesan pada Yasin jika dirinya akan pergi ke kota bersama Pak Din esok hari hingga petang. Pak Jabit meminta Yasin untuk menjaga kedainya selama ia pergi. Yasin yang penasaran bertanya ada urusan apa di kota. Pak Jabit menjelaskan jika anaknya, Cik Nin, ingin pindah kosan. Pak Jabit ingin mencari kos yang lebih baik untuk anak perempuannya itu. Pak Din menggoda Yasin seraya berkata jika Yasin iri karena jarang ke kota, bahkan hanya sekali dalam 3 tahun. Yasin menyombongkan diri seraya berkata jika ia pergi ke kota tahun lalu untuk menonton film bersama Faguha Jabar. Pak Din kembali menggoda dan berkata jika Yasin tak bisa melihat, bagaimana ia bisa menonton film. Yasin pun membela diri jika pendengarannya sangat tajam hingga ia bisa memvisualisasikan audio. Setelah bercanda dengan Yasin, Pak Din bergegas membayar makanannya dan pamit pulang. Pak Jabit kembali mengingatkan Pak Din untuk bertemu di halte bus esok hari pukul 9 tepat. Pak Din pun melenggang dengan Vespanya seraya mengucap salam. Yasin yang mengetahui Pak Jabit akan menemui anaknya esok, ia iseng bertanya berapa mahar yang harus dibayar untuk menikahi Cik Nin. Pak Jabit menjawab jika ia akan mematok mahar untuk anaknya Rp20.000. Yasin pun kesal mendengar hal itu. Ia berkata jika dirinya tak akan bisa meminang Cik Nin dengan uang sebanyak itu. Pak Jabit menyuruh Yasin untuk mencari perempuan lain jika tak mampu membayar mahar. Yasin justru mengurungkan niatnya untuk menikah dan memilih jomblo seumur hidup. Tiba-tiba Pak Jabit melihat 2 ekor pocong berdiri tepat di depan warungnya itu. Yasin berkata jika warung Pak Jabit sudah tutup. Karena pandangan mereka tak terlalu jelas, Pak Jabit berjalan perlahan menuju ke arah pocongan itu. Namun tiba-tiba mereka berdua menggelinding mendekati Pak Jabit dan Faguha Jabar. Seketika itu pocong sudah berdiri tepat di depan muka Pak Jabit. Sontak Pak Jabit terperanjat ketakutan hingga hampir menabrak meja. Ia tak bisa berkata-kata hingga teriakan saja yang keluar dari mulutnya. Mereka bertiga pun lari kalang kabut meninggalkan warung begitu saja. 2 pocong itu senantiasa berdiri tegak seolah enggan menyingkir dari warung Pak Jabit. Dan film pun dimulai. Malam telah berlalu. Pagi itu Ajis mendatangi warung Pak Jabit untuk mengantarkan paket. Sesampainya di sana, warung terlihat sangat sepi dengan pintu dan jendela yang terkunci rapat. Seorang perempuan cantik berjalan mendekati, seraya bertanya sedang mencari siapa. Ajis sampai tertegun melihat kemolekan wanita itu. Ia berkata ingin mengantar paket untuk Pak Jabit. Ajis sekaligus bertanya kedai itu buka jam berapa. Wanita yang bernama Cik Combagan itu menengok ke belakang seraya berkata jika warung sedang tutup. Suara klakson motor Yasin mengejutkan Ajis. Ia pun menoleh ke arah Yasin. Anehnya saat ia kembali menengok Cik Combagan, wanita cantik itu sudah menghilang bak di telan bumi. Warung belum buka lagi nih. Ajis berlari kecil untuk bergegas menjumpai Yasin. Ia berkata jika ada paket yang harus diserahkan pada Pak Jabit. Yasin berkata jika ia tak berani mengambil paket yang bukan miliknya. Ia juga menjelaskan jika warung akan segera dibuka 30 menit lagi. Yasin mempersilahkan Aziz untuk singgah sebentar di kedai sembari menunggu Pak Jabit pulang. Aziz bertanya pada Yasin siapa Cik cantik yang baru saja menyapanya di warung. Dengan kebingungan Yasin berkata jika warung itu hanya ada dirinya dan Faguha Jabar. Berdua aja nih. Di tempat lain Cik Combagan terlihat berjalan sendirian menyusuri jalanan Kampung Pisang. Wani dan Manap menghentikan sepedanya seketika melihat wanita cantik di depan mata. Cik Com bertanya pada Wani di mana klinik kesehatan terdekat yang ada di kampung itu. Wani pun memberikan arah jalan menuju klinik itu yang ada tepat di ujung jalan. Wani bertanya dari mana asal wanita cantik tersebut. Cik Com menjawab jika ia baru saja dipindah tugaskan ke Kampung Pisang. Anak Cik Com menderita sakit demam dan eksim, jadi ia harus rutin membawa anaknya berobat. Wani pun menegaskan jika klinik di Kampung Pisang memiliki peralatan lengkap untuk mengobati berbagai penyakit. Wani juga menceritakan masa kecilnya yang sering sakit-sakitan.
Semenjak ayahnya memaksa Wani untuk menelan anak tikus, dirinya mulai tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Mendengar cerita Wani, manapun terkekeh-kekeh sampai bengek. Cik Com pamit dari hadapan mereka berdua seraya berpesan pada mereka berdua untuk tidak menanggapi jika ada kejadian janggal di kampung mereka itu. Pesan itu membuat Wani dan Manap curiga apa yang akan terjadi lagi di kampungnya itu. Waktu cepat berlalu. Sore itu Pak Din dan Pak Jabit sudah kembali ke Kampung Pisang. Warung Pak Jabit sudah ramai pengunjung ditambah satu penduduk baru yang sangat mengidolakan Liverpool. Barkoba dan Faguha Jabar yang mengidolakan tim sepak bola lain merasa kesal sendiri mendengar cerita kemenangan Liverpool dalam Liga Inggris. Sementara Pak Jabit, Cik Karim dan Cik Purnama tak terlalu fanatik dengan persepak bolaan. Barkoba yang kesal pun berkata jika Liverpool sebenarnya tak bisa bermain dengan benar. Sontak fans fanatiknya itu menunjukkan piala A yang diraih Liverpool baru-baru ini dan dengan bangga mengatakan jika tim favoritnya itu beda kelas dengan Manchester United. Kamu ada? Ini bukan polistrin. Pria itu mulai menghina MU seraya membandingkannya dengan Liverpool. Sementara Yasin masih setia menenangkan Jabar agar tak terbawa emosi. Cipurnama mencoba mengalihkan pembicaraan seraya berkata jika ia mengagumi pegiat sendi tari Malaysia. Namun fans fanatik Liverpool itu kembali mengarahkan pembicaraan ke tim favoritnya. Ia berkata jika Cik Purnama seharusnya mengidolakan Mo Salah, pemain bola muslim asal Mesir yang bermain di Liga Premier Klub Liverpool. Selain itu, Mohtar Dahri, pemain bola ternama Malaysia yang pernah menjadi pencetak gol terbanyak internasional, patut juga untuk dijadikan idola. Padin kembali mengalihkan pembicaraan dengan menyebutkan tokoh favoritnya. Namun lagi-lagi fans fanatik Liverpool menghina posisi Manchester United yang tengah di ujung tombak. MU tu di dekat lower ground, basement, tempat parking tu. Jauh. Saat malam menjelang, Barkoba meminta Yasin untuk menyanyikan lagu karena seharian belum mendengar suara merdunya. Pak Jabit menjelaskan jika Yasin sedang sakit demam karena melihat pocong tadi malam. Tu satu lagu tak boleh nyanyi. Fans setia Liverpool itu kembali menyahut kalimat Pak Jabit dengan berkata jika Mo Salah juga pandai bernyanyi dan pandai main bola. Wani datang ke kedai Pak Jabit memberikan kabar jika ada orang baru yang pindah ke Kampung Pisang. Ia menegaskan jika orang baru tersebut adalah seorang wanita cantik nan rupawan bernama Combagan. Padin kesal karena orang Kampung Pisang hanya memperhatikan perempuan yang cantik-cantik saja, sedangkan Yah Kucai tak ada satupun yang membicarakan. Wani berkata jika Yasin yang buta pun tak mau dengan Yah Kucai. Yasin pun tak sio. Fans fanatik itu lagi-lagi menghina Manchester United dan memuji Liverpool yang tengah di atas awan. Wani kembali membicarakan Cik Compagan, janda baru yang cantik melentik seperti Beyonce. Pak Jabit kini yang bergantian cerita. Ia menjelaskan detail kejadian semalam saat bertemu dengan pocong. Malam itu ia dan Yasin melihat pocong berdiri di depan warungnya. Pocong itu melompat hingga mendarat tepat di tempat Wani berdiri. Wani pun langsung berpindah dari tempatnya ke tempat lain. Lompat diri betul-betul kat tempat kamu diri tu. Sini. Barkoba menghina nyali Wani yang ciut seraya berkata jika ia akan mematahkan tulang para pocong itu hingga ke akar-akarnya saat bertemu nanti. Ia menyangkal eksistensi pocong dan berkata jika makhluk gaib semacam itu sudah punah dari peredaran masyarakat modern. Barkoba mulai menyombongkan diri sebagai pegiat seni bela diri campuran yang bisa melawan apapun bentuk musuhnya. Apa ke lompat sana, berguling sini. Selang beberapa jam berlalu, warung Pak Jabit sudah tutup. Yasin dan Jabar pulang naik sepeda motor berboncengan berdua. Mereka melihat Barkoba tengah dikerumuni 4 ekor pocong di pinggir jalan. Barkoba bukannya melawan, namun ia justru bersimpuh sembari memohon ampun. Melihat pemandangan yang sangat memilukan itu, Yasin menghentikan motornya. Bagus aja mo. Tolong, bagus aja mo. Jabar mengangkat satu tangan dan sontak semua pocong itu pun lari dari kawasan itu. Nasib baik Barkoba berhasil diselamatkan. Pak Din yang melintasi jalan itu bersama Wani menanyakan apa yang baru saja terjadi. Sembari berlari kecil, Barkoba menceritakan jika dirinya baru saja dikepung oleh kawanan pocong. Pak Din sedikit tak percaya karena ia tak melihat wujud pocongan itu. Barkoba mencoba meyakinkan Pak Din dan berkata jika Faguha Jabar menyaksikannya. Sementara Wani masih bisa mempercayai perkataan Barkoba. Pak Din bertanya pada Faguha Jabar apa yang dilihatnya tadi. Jabar pun memberikan isyarat jika ia melihat pocong. Pocong. Betul.
Sementara itu, fans fanatik Liverpool masih dalam perjalanan pulang sembari menyanyikan anthem YNWA. Saat asik mengayuh sepeda, tiba-tiba ia menghentikan sepedanya. Ternyata pria itu sudah dihadapkan dengan satu pocong yang tepat berada di depannya. Namun tiba-tiba satu pocong lain muncul tepat di sebelah wajahnya. Fans Liverpool itu memastikan jika pocong yang ditemuinya juga mengidolakan Liverpool. Sayangnya, satu pocong di sebelahnya membuka kain kafannya dan terlihat baju jersey ori berlambangkan Manchester United. Sontak, pria itu pun emosi dan menghina pocong dengan sebutan setan iblis tak tahu diri. Pocong yang marah pun melompat cepat ke arah pria itu dan memakannya hidup-hidup. Pagi kembali menjelang, Cik Com Bagan terlihat santap pagi di warung Pak Jabit. Cik Com yang bekerja sebagai project manager di lahan konstruksi itu tampak sangat sibuk dengan pekerjaannya. Pak Jabit iseng bertanya kapan konstruksi baru itu jadi. Com mengatakan jika proyek itu akan selesai dalam kurun waktu 2 tahun. Cik Karim tampak tak suka dengan pekerjaan Com. Ia berkata jika proyek besar itu mengeksploitasi hutan hingga hewan liar tak memiliki rumah untuk menetap. Cik Com menegaskan jika dirinya hanya petugas lapangan, sementara rancangan proyek itu sudah disahkan sejak lama dibuat orang lain. Ternyata Cik Karim kecewa dengan aparat terpilih karena mereka tidak menepati janjinya untuk memberikan kemakmuran pada warga Kampung Pisang. Mendengar perkataan Cik Karim yang cukup pedas, Pak Din meminta maaf pada Com seraya berkata jika Cik Karim memang senang bertengkar sedari lahir. Cik Com kembali menegaskan jika ia tak pernah ikut campur dalam urusan politik karena bukan menjadi kewenangannya. Pak Din setuju dengan Cik Com jika tugas rakyat adalah memilih wakil yang tepat agar tidak diberikan harapan palsu. Tak berselang lama, sang kontraktor proyek menemui Cik Com di warung. Dengan tergesa-gesa, pria itu membisikkan sesuatu seperti ada masalah besar di lokasi pembangunan proyek. Cik Com terlihat sangat gusar dan terkejut dibuatnya. Ia bergegas pergi untuk memeriksa keadaan lapangan. Cik Karim semakin emosi melihat para pekerja kontraktor itu. Pak Din teringat dengan sikap Cik Karim saat Com Bagan hendak mengerjakan proyek perumahan di Kampung Pisang. Kala itu, Cik Karim menyambut mereka dengan sangat baik bahkan bersedia memberi makanan bagi para pekerjanya. Cik Karim menjelaskan jika dulu mereka datang dengan janji-janji manis. Mereka menjanjikan akan merekrut Cik Karim untuk menjadi satpam penjaga. Namun hingga saat ini janji mereka tak pernah dipenuhi. Aziz kembali muncul untuk mengantarkan paket. Sayangnya ia muncul di waktu yang tak tepat dan justru mendapat makian dari Cik Karim dan diusir dengan kasar. Terpaksa Aziz bergegas pergi daripada babak belur dihajar Cik Karim. Pria tua yang emosi itu pun sampai engap karena ulahnya sendiri. Sementara itu Cik Com sudah sampai di kawasan proyek. Terlihat para pekerja tengah mengerumuni mayat seorang pria yang mati dengan kondisi mengenaskan. Di tempat yang tak berjauhan, mayat pekerja bangunan ditemukan tewas dengan kondisi mata terbelalak. Hal itu membuat Cik Com ketakutan dan putar otak untuk mencari penyebab kematian anak buahnya tersebut. Di waktu yang sama, Jabar sampai di warung Pak Jabit. Parkoba masih membicarakan pocong yang semalam menyerangnya. Wani mengusulkan untuk mengadakan ronda malam dengan membawa senapan. Pak Din memperingatkan Wani jika senapan sudah tak boleh digunakan secara bebas. Barkoba kembali menceritakan pengalamannya saat bertemu pocong. Ia mengaku melawan semua pocong itu dengan jurus mematahkan tulang intervertebrata yang seharusnya invertebrata. Cik Karim semakin pusing mendengar nama jurus yang tak familiar di telinganya itu. Barkoba kembali menegaskan jika jurus pamukasnya itu bernama intervertebrata. Pak Din berencana untuk meminta tolong pada pihak luar, namun Cik Purnama tak setuju karena dana kas desa sudah sangat menipis. Cik Purnama meminta kesadaran warga untuk memberikan iuran seikhlasnya demi menghidupkan suasana Kampung Pisang menggunakan kas desa. Mendengar hal itu, jiwa entrepreneur Barkoba terpanggil. Ia mengutarakan ide untuk memuat pesta amal dengan harga tiket Rp10. Cinap dan Cicun turut bergabung dengan Barkoba yang tengah membicarakan pesta amal. Ternyata Cun ingin menempatkan food trucknya di dekat lokasi pesta itu. Tu, Cun nak cop jadi AJK tau. Molek. Malam harinya, Cik Com terlihat sibuk mengerjakan laporan di warung Pak Jabit. Pak Din membuka pembicaraan menanyakan pekerjaan Com sebagai penanggung jawab proyek. Com pun mengatakan jika ia sudah lama bekerja sebagai manajer proyek dan baru saja ditugaskan untuk mengawal proyek pembangunan di Kampung Pisang. You tinggal mana? Amboi. Dah baca pegawai pendaftaran pula. Wani memberikan kabar jika Aziz anak Pak Osman turut diserang oleh kawanan pocong.
Saat ini kondisinya cukup parah menggigil ketakutan. Manap membenarkan hal itu seraya berkata jika orang yang diserang pocong akan menjadi semakin pesakitan. Pak Din meminta Wani membawa Ajis untuk berobat ke klinik kesehatan karena siapa tahu itu adalah penyakit. Cicom bertanya pada Pak Din apakah di Kampung Pisang ada kasus narkoba? Cik Purnama membenarkan pertanyaan Cicom seraya berkata jika kondisi Kampung Pisang sedang tak aman terutama dengan adanya teror pocong yang melanda. Pak Jabit menyangkal pertanyaan Purnama seraya berkata jika narkoba, rempit, dan segala macam gangguan telah diberantas oleh komunitas yang diketuai oleh Pak Jabit sendiri. Cicom mulai mengutarakan apa tujuan asli dirinya muncul di Kampung Pisang. Namun belum sampai ia menjabarkan tujuannya, Yasin memotong pembicaraan itu. Ia berkata jika tutur kata Cicom tak sama dengan niatan yang ada di dalam hatinya. Kepekaan telinga Yasin ternyata sangat kuat hingga menembus ke ulu hati. Saat malam semakin larut, Ajis masih terjebak di pom bensin dekat Kampung Pisang. Ia menelpon bosnya untuk memberi laporan jika dirinya gagal mengantar paket ke Kampung Pisang. Ia mengeluhkan penduduk Kampung Pisang yang garang dan mengusir Ajis dengan kasar. Ia terpaksa mengundurkan diri daripada nyawanya yang undur diri dalam raga. Saat Ajis sibuk menelpon atasannya, 2 ekor pocong terlihat berdiri dari kejauhan. Ajis mencoba memperhatikan pocong itu sembari menutup teleponnya. Saat ia hendak pergi, 2 ekor pocong lain datang menghampiri. Dalam kondisi terjepit itu, Ajis tak bisa melangkah kemana-mana lagi. Ia hanya berdiri di tempat dan menangis ketakutan. Kawanan pocong itu berlompatan tepat di depan muka Ajis seperti kegirangan. Untungnya Cik Chun melihat kawanan pocong yang tengah merundung Ajis di pom bensin. Chun meminta supirnya untuk menghentikan mobilnya dan seketika kawanan pocong itu pergi meninggalkan Ajis. Chun membawa Ajis kembali ke warung Pak Jabit. Chun mengobati luka wajah Ajis akibat serangan pocong. Pria yang selalu mengakhiri kata dengan huruf M itu berkata jika dirinya hanya ingin menyerahkan paket ke Pak Jabit dan sama sekali tak memiliki niat jahat. Naasnya saat ia sendirian tengah malam, pocong-pocong itu menyerangnya. Pak Jabit mulai curiga dari mana asal pocong yang tiba-tiba menyerang kampungnya itu. Cik Purnama berkata jika hal itu dikarenakan sudah akhir zaman. Pak Din pun membenarkan perkataan Cik Purnama dengan mengatakan jika dunia yang ia alami seperti cerita dalam film Godzilla. Adan meluruskan pembicaraan dan meminta solusi dari Pak Din. Cik Chun mengatakan jika mereka harus segera melapor ke polisi karena teror pocong yang melanda sudah berada di luar kemampuan warga. Ajis menolak ide itu seraya berkata jika polisi tak akan mau datang ke Kampung Pisang hanya untuk menangkap pocong. Untuk mengatasi teror itu, mereka harus mencari penyebab munculnya pocong-pocong tersebut. Tak lama kemudian, Cik Combagan bersama kontraktor proyeknya berlari menuju ke warung Pak Jabit sembari berteriak ketakutan. Mereka berkata jika para pekerja proyek tengah diserang oleh kawanan pocong. Akhirnya semua warga pun bergegas pergi mengunjungi lokasi proyek. Dengan mobil dan kendaraan beriringan, mereka bisa sampai di lokasi tepat waktu. Para pekerja terlihat ketakutan di luar area karena takut dengan teror pocong yang melanda. Cicom menunjukkan jalan di mana letak kawanan pocong itu berada. Cik Kari membisikkan sesuatu pada Fagu Hajabar seolah bersiap sedia untuk menyerang. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, tanah lapang itu terlihat lengang, tak ada satu makhluk apapun. Cik Kari mulai menunjukkan jurus vertebratanya dan seketika kawanan pocong itu melompat mendekati warga. Mereka tak hanya 4 atau 5, namun lebih dari 10 ekor. Cik Kari meminta bantuan Fagu Hajabar untuk mengeluarkan jurus pamungkas. Dengan formasi combo Karim Jabar, mereka berhasil menumbangkan satu pocong dari sekian banyak lainnya. Warga pun turut bersorak kegirangan. Namun saat mereka kegirangan, muncul sosok wanita dan laki-laki dari dalam tanah. Rupanya 2 orang itu adalah Cik Combagan bersama sang kontraktor berpakaian adat Melayu ala zaman kerajaan dahulu. Cik Com memberikan salam seraya berkata jika kerajaannya sudah berada di tanah lapang itu sejak dulu kala. Bahkan hingga akhir hayat jasad mereka turut disemayamkan di tanah itu juga. Ia merasa sedih karena tanah bekas kejayaannya dulu tak pernah dirawat dan dipelajari sejarahnya. Putri kerajaan itu mengatakan jika ia sudah menghalangi rakyat pocong yang hendak mengganggu manusia. Namun kemarahan mereka sudah tak terbendung lagi hingga tak mengindahkan perkataan sang putri. Pak Din menanyakan siapa nama putri tersebut. Ternyata nama aslinya bukan Cik Com, melainkan Ratu Putri Ritma Marwani Sebujur Sirih.
Pak Din selaku kepala desa meminta maaf pada sang putri karena ulah manusia telah mengusik ketenangan mereka. Cik Karim menawarkan pada Putri Ritma untuk memindahkan kerajaannya ke dalam hutan yang berjarak cukup jauh dari pemukiman warga. Cik Karim meninggalkan para warga. Ia berpesan jika dirinya akan pergi selama 2 hingga 3 hari. Ia meminta warga untuk memberikan hal itu pada Kak Som, istrinya. Para warga pun melambaikan tangan cerai mengucap selamat tinggal. Cik Karim pun membawa satu kerajaan iblis itu ke tempat yang baru dan lebih layak. Semua pocong yang tertanam di tanah bermunculan ke atas tanah dengan jumlah ratusan banyaknya. Suara gamelan pun mengiringi kepergian Cik Karim yang membawa satu rombongan kerajaan itu. Dan film pun berakhir. Meski praktek animisme dinamisme jarang dilakukan, namun tak dapat dipungkiri jika sejarah nenek moyang justru bekerja sebaliknya. Mereka telah menganut kepercayaan animisme dinamisme jauh sebelum masuknya agama Buddha. Kini praktek tersebut dikenal dengan sebutan kearifan lokal. Bagi sebagian masyarakat suku pedalaman, hutan dianggap sebagai ibu. Penebangan pohon di dalam hutan dipercaya dapat mendatangkan bala dan malapetaka. Tak hanya manusia yang butuh dihormati, ternyata alam juga butuh dirawat, diperhatikan, dan dilestarikan. Jangan sampai keserakan manusia membuat para pemcom keluar dari kuburnya. Terima kasih dan sampai jumpa.